Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya kita semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan mendengarkan renungan yang akan menguatkan kehidupan kita, yang akan mengawali hari kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tolong kami untuk menjadi pribadi seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini. Sehingga amanlah sepanjang jalan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini renungan kita bertemakan aman sepanjang jalan. Ayat pokoknya diambil dari Amsal 14 ayat 32. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab kita semua, saudara-saudara bisa menyimak apa yang akan kita baca bersama-sama. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Tetapi saya tidak hanya mau membaca di terjemahan baru saja, saya akan membacakan beberapa terjemahan dan kita semua bisa menyimaknya. Di terjemahan lama katakan bahwa orang jahat dikejar oleh kejahatannya sendiri. Tetapi orang yang benar itu haraplah jikalau pada masa matinya sekalipun. Di terjemahan versi mudah dibaca, di situ katakan orang jahat dikalahkan oleh kejahatannya. Tetapi orang baik dilindungi ketulusannya. Versi Alkitab yang terbuka, orang fasik dihempaskan oleh kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan pada saat kematiannya. Berbicara aman sepanjang jalan hidup kita ini yang diinginkan setiap manusia. Ini yang didambakan oleh setiap kita. Kalau kita mendambakan hidup aman sepanjang jalan kita ini juga berbicara apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, menentukan jalan hidup kita. Itu sebabnya perbuatan kita akan mengiringi kita membawa kepada hasil. Hasil yang seperti apa? Sudah pasti hasilnya yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus mawas diri. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan itu. Di dalam kehidupan orang percaya berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita baca di dalam Galatia 6 ayat 7-10 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9 katakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawanan-kawanan kita seiman. Apabila kita ingin aman sepanjang jalan, lakukan apa yang seharusnya orang percaya lakukan.
yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang mengajar kita, mendidik kita, mengarahkan kita untuk bisa mencapai, kalau dalam hal ini tema kita, aman sepanjang jalan. Ini semua tergantung dengan kita. Itu sebabnya, apa yang harus kita lakukan? Di firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 7-8, di situ katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini adalah langkah awal yang kita harus lakukan apabila kita ingin aman sepanjang jalan hidup kita. Di situ ada 4 kata yang harus kita perhatikan. Pertama, tunduk kepada Allah. Kedua, mendekat kepada Allah. Ketiga, tahirkanlah tanganmu. Dan keempat, sucikanlah hatimu. Jadi kata tunduk dan mendekat kepada Allah, ini merupakan titik awal dalam perjalanan menuju aman sepanjang jalan. Kata tahirkanlah dan sucikanlah berkaitan dengan kelakuan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi mentahirkan tangan mengacu kepada kelakuan lahiriah kita yang dapat dilihat semua orang. Menyucikan hati mengacu kepada sikap batinia kita. Mentahirkan dan menyucikan keduanya sangat penting. Ini harus kita lakukan untuk mengawali perjalanan hidup kita yang kita damba-dambakan, aman sepanjang jalan. Maka kelakuan kita, tindakan kita membawa kita kepada tujuan. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita ingin aman sepanjang jalan hidup kita, tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga yang keluar dari hidup ini adalah sesuatu yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik, sikap yang baik, tulus, suci, berkenan. Oleh sebab itu, mari berjuanglah, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Setiap kami mendambakan untuk hidup tenang sepanjang jalan kami, sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Itu semua tergantung dengan kami, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, kami harus perhatikan dengan seksama. Apabila semuanya sesuai dengan apa kata firman-Mu, kami percaya firman-Mu menjamin seluruh aspek kehidupan kami ini. Pimpin setiap kami yang mendengarkan renungan saat ini Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Roh Kudus, Engkau yang menginsafkan kami akan dosa-dosa Tuhan. Firman-Mu yang membersihkan kami dari segala pencemaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu hari-hari ini. Berkati mereka yang percaya kepadamu. Berkati mereka yang mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Allah yang berperang ganti kami. Dia yang membela kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada. Sebab Allah pencipta langit dan bumi ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan.
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami peralaskan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.